Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak solih dan solihah. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan ceria. Kembali lagi di video pembelajaran TK IT Albina. Kali ini kita akan belajar buku tematik terpadu yang judulnya Diriku. Tetap melanjutkan halaman yang kemarin ya sayang. Hari ini kita akan membahas halaman 7 dan halaman 8. Ayo kita mulai dari halaman 7 ya. Kita buka halamannya. Di halaman 7, kita akan membahas tentang anggota tubuh. Sebelumnya, Umi mau tanya nih ke adik-adik. Anggota tubuh kita itu terdiri dari bagian apa saja sayang? Ada yang tahu? Ayo. Pasti ada yang bisa jawab tuh. Betul sekali. Anggota tubuh kita itu terdiri dari bagian kepala, tangan, kanan dan kiri. Lalu apalagi? Kaki, kanan dan kiri, dan bagian badan. Betul sekali. Berikutnya, Umi akan menceritakan tentang gambar yang ada di atas ini. Nanti akan banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita gambar ini ya sayang. Dengarkan baik-baik ya sayang. Oke? Umi akan mulai menceritakannya. Di pagi yang sangat cerah, ada 2 anak kecil yang bermain di taman. Ada yang rambutnya panjang, diikat ke belakang. Berarti itu anak laki-laki apa anak perempuan ya sayang yang punya ciri-ciri rambutnya panjang? Ayo, anak apa? Anak berjenis kelamin perempuan. Betul. Terus ada satu lagi. Rambutnya pendek, berarti itu anak laki-laki apa anak perempuan ya? Betul, anak laki-laki. Nah, sebut saja yang rambutnya panjang namanya Ani dan yang rambutnya pendek namanya Budi. Nah, pada suatu pagi yang cerah, Ani dan Budi sedang bermain tangkap bola di taman. Tidak lama kemudian, datanglah seseorang yang menghampiri mereka. Lalu orang itu berkata, "Hai adik-adik, adik-adik yang manis, kalian mau es krim gak dari paman? Kalau mau, ikut paman yuk, ke sana yuk." Lalu Ani dan Budi sontak melihat paman itu dan sambil berpikir, mengingat-ingat, siapa ya orang itu? Siapa ya? Tetangga? Bukan. Saudara? Bukan. Teman juga bukan. Kerabat? Apalagi? Ternyata paman itu adalah orang asing yang mereka tidak kenal. Akhirnya Ani dan Budi langsung pergi pulang meninggalkan paman atau orang asing tadi yang menawarkan es krim. Mereka lari pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Budi langsung bercerita kepada ayah dan bundanya di rumah bahwa tadi Budi dan Ani habis bertemu dengan orang asing itu. Lalu ayah dan bunda Budi memeriksa orang itu. Tapi ternyata orang itu pun sudah hilang, pergi entah kemana. Nah, ceritanya selesai tentang Ani dan Budi yang sedang bermain tadi. Nah, dari cerita ini, Ani dan Budi tadi banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil ya adik-adik. Ada yang tahu kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil dari cerita tadi?
Nah, pasti ada beberapa adik-adik yang tahu ya. Sekarang Umi akan urutkan dan sebutkan beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. Yang pertama, pelajaran yang pertama adalah saat adik-adik bermain di luar rumah, mau di lapangan, di jalan yang tidak ada ayah dan bunda di sana, adik-adik harus menjaga diri dari orang asing. Nanti pasti ada yang tanya deh, loh kenapa Umi dengan orang asing itu? Emang orang asing itu jahat ya? Bagus sekali, pasti ada yang tanya ya seperti itu ya. Umi jelaskan ya sayang. Orang asing itu belum tentu semua orang asing itu jahat. Tapi kita harus menjaga diri dari orang asing yang kemungkinan adalah orang yang jahat. Karena banyak sekali cerita orang-orang jahat yang menculik dan berbuat jahat kepada adik-adik, anak-anak yang manis seperti kalian. Oke, paham ya sayang ya? Makanya kita tidak boleh dekat-dekat dengan orang asing. Betul. Pelajaran yang kedua. Yang kedua, kita tidak boleh mudah tergiur dengan apa yang ditawarkan oleh orang asing. Apalagi makanan dan minuman. No, no, no. Lebih baik jika adik-adik ingin sesuatu, baik makanan, minuman, atau mainan, alangkah baiknya adik-adik memintanya kepada ayah dan bunda. Dan lebih baik lagi kalau adik-adik memintanya kepada Allah, agar Allah memberikan rezeki yang banyak kepada ayah dan bunda adik-adik, agar bisa membeli apapun yang adik-adik butuhkan. Paham? Karena apa? Allah itu yang maha memiliki segalanya. Jangankan mainan, bumi aja Allah bisa ciptakan. Jangankan mainan, langit Allah bisa ciptakan. Apalagi cuman mainan dan makanan. Oke sayang, paham? Nah, pelajaran yang ketiga. Jika adik-adik bertemu dengan orang asing, segeralah pulang dan bercerita dengan ayah dan bunda, agar ayah dan bunda memastikan siapa orang asing tersebut. Ini semua demi keselamatan adik-adik, seperti yang dilakukan Budi tadi. Oke sayang? Selanjutnya, Umi akan memberitahu adik-adik tentang anggota badan yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Bahkan tidak boleh tuh disentuh oleh teman maupun saudara. Anggota badan yang mana saja ya? Nah, di sini ada gambar seorang anak soleh dan seorang lagi anak yang solihah. Pertama, Umi akan memberitahu adik-adik anggota badan anak soleh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Kecuali kalau disentuh sama bunda boleh, tapi kalau selain bunda tidak ada yang boleh. No, 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 no. Jangan mau ya kalau disentuh sama orang lain, kecuali disentuh sama bunda baru mau, oke? Nah, anggota badan anak soleh yang bagian depan adalah dari bawah perut sampai di antara kedua paha. Kalau bagian belakang dari pinggang turun ke bawah. Kalau bagian belakang dari pinggang turun ke bawah sampai di antara kedua paha, itu tidak boleh disentuh oleh orang lain. Sekarang, bagian anggota badan anak solihah yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Bagian depan yaitu dari bawah bahu turun ke bawah sampai dengan
di antara kedua paha. Kalau bagian belakang yaitu dari pinggang sampai dengan di antara kedua paha. Nah, itu dia tadi bagian anggota badan yang tidak boleh disentuh oleh siapapun kecuali sama Bunda, baru boleh. Jika ada yang berani menyentuh bagian yang tadi Umi jelaskan, adik-adik segera beritahu dan cerita ya sama ayah dan bunda. Kalau di sekolah ceritanya sama Umi di sekolah, agar ayah, bunda, atau Umi memberikan peringatan kepada orang itu. Oke sayang? Nah, tugas halaman 7 yang harus adik-adik kerjakan adalah memberi garis anggota badan mana saja yang tadi Umi ceritakan kepada adik-adik yang tidak boleh disentuh oleh orang lain, bahkan oleh teman. Kecuali sama Bunda baru boleh anggota badan mana saja. Nanti diberi garis, boleh dengan krayon ataupun dengan pensil ya sayang. Tugas kedua di halaman 7 adalah mewarnai gambar hitam putih ini. Di sini ada gambar seorang anak kecil yang menghindari seorang yang ingin memberikan permen. Seseorang ini adalah orang asing. Nah, seperti itu adik-adik harus menghindarinya sama seperti gambar ini ya adik-adik. Sekarang lanjut ke halaman 8. Di halaman 8 kita akan belajar tentang anggota tubuh bagian kepala. Adik-adik, ada yang bisa menyebutkan apa saja yang ada di kepala kita? Nah, betul. Ada rambut, ada hidung, ada mata, telinga, mulut, pipi, dahi, alis, menyatu menjadi sebuah wajah. Betul semua. Di kepala setiap orang memiliki wajah yang berbeda-beda. Makanya wajah itu menjadi salah satu ciri utama yang dipakai sebagai identitas seseorang. Nah, seperti yang adik-adik bisa lihat di gambar ini. Ada anak yang berambut panjang, ada yang pendek, ada yang ikal atau keriting. Ada yang rambutnya lurus, ada yang kurus, ada yang wajahnya gembul. Ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Kalau yang laki-laki pasti rambutnya pendek, kalau yang perempuan pasti rambutnya panjang. Nah, sekarang coba adik-adik carikan Umi anak yang bernama Yuni. Kira-kira adik-adik bisa menebak nggak ya Yuni itu yang mana? Yuni ini berciri-ciri wajahnya cantik, rambutnya panjang, terus keriting. Betul sekali, pasti semuanya bisa. Yang ini jawabannya. Kita bisa lihat ya, dia cantik, rambutnya panjang, rambutnya keriting atau ikal. Betul, seperti itu. Sekarang tugas adik-adik di halaman 8 adalah mewarnai gambar anak yang berambut keriting. Adik-adik warnai dengan krayon warna hitam. Lalu ada garis bergelombang di bawah ini. Adik-adik nanti tebalkan ya menggunakan pensil agar jari adik-adik makin luas lagi memegang pensilnya. Oke, sampai di sini dulu belajar kita mengenai anggota tubuh. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله